iku gak baik. Karena dapat mendorong orang itu menginginkan hidup selama-lamanya di dunia, gak pengen mati. Sebetulnya kalau kita hitung ibadah benar-benar di dunia ini, benar-benar menjadi hamba, benar-benar menghambanya kepada Allah, benar-benar mati itu lebih enak dibandingkan hidup di dunia. Kalau di sini di dunia ini seenak-enaknya itu masih punya kewajiban sholat, masih punya kewajiban puasa, baru enak-enak tidur suruh bangun subuh. Begitu siang tidur pengen istirahat, azan sudah punya kewajiban sholat zuhur, bukan bangun mulu. Maghrib baru menikmati makanan enak, nggak taunya sudah masuk isya dan lain-lain. Itu belum yang lain, Pak. Kita makan enak, kekenyangan, begitu di WC ngantri, nahan buang air itu nggak enak. Tanya otak itu yang biasa, mereka kenyang, udah makan kenyang gitu, sudah nyari WC-nya kemana ini kira-kira gitu. Kalau WC-nya mampet sudah puyeng. Di dunia seperti itu, seenak-enak aja dunia itu nggak enak, ya kan? Waktu muda kakinya mungkin duduk begini santai aja, tapi sekarang kayak Pak Haji Ridwan nih, coba duduk itu dikit-dikit udah aduh terus, coba ya nggak enak. Makanya ketika orang muslim ini benar-benar di dunia ini menjalankan perintah Allah, maka kehidupan dunia ini itu gak enak. Sing enak ki mati, nikmati pemberian Gusti Allah, balasan Gusti Allah. Makanya kan kalau di kitab hikam, andai amalnya orang mukmin itu diberikan di dunia, maka rugi orang mukmin itu. Amal ibadah kok hanya diberikan di dunia, maka rugi. Maka Allah sengaja memberikan balasan amal orang mukmin itu di akhirat, karena kalau dibalas di dunia, amal itu orang muat, gak akan muat dunia ini. Utang sedekah 100.000 langsung dapat 1 juta, karena 10 kali lipat. Sedekah 1 juta dapat 10 juta. Sedekah emas 1 kilo dapat emas 10 kilo. Wow, semua dosa sedekah terus langsung dikuasai. Dunia ini penuh, nggak ada tempat kita ini. Sedekah makan 1 piring langsung dapetin 10 piring. Terus gimana itu cara? Gak muat. Maka Allah memberikan janji, memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah itu membalasnya nanti di akhirat. Supaya apa? Supaya kita benar-benar puas atas balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah orang-orang kafir itu balasnya di akhirat, kalau dibalas di dunia sepele, Pak. Ya, dibalas di dunia paling-paling mati selesai. Kalau di dunia misalkan maling ketangkep paling digebukin, kadang dibakar, selesai enggak? Di dunia seperti itu, enggak selesai di akhirat. Andai seorang maling gitu, itu kan enggak boleh juga. Maling digebukin sampai benyot-benyot, sampai semua luka. Dibandingkan balasan di akhirat, itu belum apa-apa. Itu belum apa-apa.
Itu ande. Jadi jangan disangka ketika kita misalkan melakukan satu dosa, ketika di dunia ini enggak dihukum, kemudian di akhirat terbebaskan, tidak. Kecuali hukum Islam. Kecuali hukum Islam. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan bagi kamu semua hukum kisas hayatun, yaitu ada kehidupan. Hukum kisas itu hayatun, menjadi suatu kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki hati, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Hukum Islam, bedanya hukum Islam sama hukum negara kita apa? Kalau hukum Islam, misalkan ada orang dibunuh, itu di akhirat nggak dapat balasan. Ya, kalau bapak misalkan motong tangan orang di dunia ini, hukum Islam kan dipotong. Ya, al yadu bil yadi, wal ainu bil aini, wal udhuna qisas. Orang yang memotong telinga orang, maka hukum Islam orang itu dipotong telinganya gantian. Nah, ketika dipotong di dunia, maka di akhirat udah gak dapat hukuman. Tapi kalau maling cuma dihukum 3 bulan, di akhirat masih dapat hukumannya. Nah, kalau maling misalkan malingnya itu sudah melebihi jatahnya dikisas, maka dipotong tangan. Setelah maling dipotong tangan, maka di akhirat nggak dapat hukuman dari malingnya, karena udah dihukum dipotong tangan. Tapi kalau maling cuma dimasukin penjara 3 bulan, setahun, 2 tahun, korupsi cuma dihukum seperti itu, ya di akhirat masih mendapatkan bagian hukumannya. Ya. Jadi mendapatkan hukuman. Maka memikirkan kemegahan dunia itu tidak baik, kok bikon iku jelek, karena mendorong manusia tadi pengen kekal di dunia. Pengen punya rumah hotel seperti hotel. Pengen mobilnya mewah, pengen istrinya kayak Siti Zulaikha. Memikirkan terlalu dalam tentang kemegahan dunia itu gak bagus. Karena apa? Karena akan mendorong orang itu pengen menjadi orang yang kekal di dunia. Kemudian nanti banyak melalaikan akhirat. Efeknya mesti gitu. Wa nadharu ila bajatil akhirah hasan. Anda pun melihat kemuliaan derajat di akhirat iku hasanun adalah baik. Li'adahi, karena dapat mendorongnya an-nadru ilal iqbali, untuk melaksanakan, dapat melaksanakan ibadah-ibadah ngalaiha, untuk menghadapi akhirat. Mengetahui, memikir-mikirkan keadaan-keadaan kemuliaan akhirat, balasan orang yang nanti, orang yang berbuat baik di akhirat begini, di surga begini. Terus misalkan derajat surga yang paling rendah bagi seorang hamba itu seperti kerajaan, 3 kerajaan di dunia. Derajat
Orang yang masuk surga paling rendah itu sebagaimana memiliki kerajaan 3 di dunia. Jadi di surga itu semua diladenin. Pak Kasa yang nggak punya pembantu diladenin kalau memang masuk surga. Diladenin. Pengen makan diladenin, pengen minum diladenin. Semua diladenin. Nggak usah masak nasi goreng nanti Pak Kasa. Tinggal minta, ya Allah saya pengen nasi goreng seperti masakan saya waktu di dunia. Wes toh dikasih. Memikirkan keindahan akhirat, memikirkan kedudukan, kemuliaan, karomah yang Allah berikan di akhirat, itu adalah suatu kebaikan karena dapat mendorong seseorang itu menjalankan ibadah untuk mempersiapkan kehidupan di akhirat. Kalau takdirnya istrinya kurang cantik, ya di akhirat ada bidadari gitu aja. Aku tak sedih banget kalau ngomongin kayak gini. Senyum aja berat banget Pak. Kalau ngomongin istri-istri itu berat banget mau senyum. Semakin minus. Kalau ketawa terpaksa dia. Pak Somad, puasa jangan gitu, dosa kali gitu. Jadi kita itu sampai berpikir pun itu ada yang berpikir bagus, ada yang dinilai berpikir itu bagus, ada yang dinilai berpikir itu tidak baik. Pikir saja itu udah kayak gitu. Karena al-fikratu sirajul qalbi. Pikir, memikirkan sesuatu itu sirajul qalbi, menjadi lampunya hati. Fa idza dhahabat fala idaalah. Nah, kalau orang itu nggak mau berpikir, maka hatinya nggak punya sinar, nggak punya lampu. Harus berpikir, bagaimana nanti kalau di akhirat saya masih kayak gini, bagaimana nanti ketika ngadepi pengadilan Allah, kok saya di dunia masih belum ibadah. Sedangkan kita disuruh ibadah itu dari semenjak kita akil balik, Pak. Akil balik. Ada yang umur 13 tahun, 14, ada yang umur 17, akil balik. Kita sudah wajib itu ibadah. Waktu muda ibadah wis malas, tua nggak semangat, terus kapan nggone itu? Wa ta'ajubu, adapun heran, min qabihil batili, dari jeleknya kebatilan, iku hasanun, adalah baik. Heran terhadap jeleknya kemungkaran, kebatilan, jeleknya dosa, itu bagus. Wong kok gak sholat nanti di neraka disiksa begini. Heran. Neraka, misalkan contoh, neraka itu jahanam. Ketika kita melempar batu segede masjid ini, itu jatuh sampai bawah itu 70 tahun. Batu dilemparkan, Pak, sampai bawah, sampai neraka yang paling bawah 70 tahun baru nyampe.
Lah orang yang masuk neraka mau naik gimana tuh? Mau keluar. Batu jatuh aja 70 tahun. Kalau mau naik itu berapa miliar kilo dalemannya. Sangat dalam. Orang nih, misalkan orang jatuh dari Shiratal Mustaqim yang paling atas, jatuh ke neraka. Itu mungkin 700 tahun lebih baru nyampe bawah. Itu belum disiksa itu, baru jatuh itu melayang-layang di neraka itu 700 tahun. Mungkin lebih itu. Karena batu yang besar aja 70 tahun. Nah kalau enteng sambil kena api, tubuh kita kan enteng banget itu, Pak. Bisa terbang ke sana ke sini, terbang gitu. Api ini di bawah, naik lagi turun lagi, naik lagi turun lagi. Bisa 700 tahun lebih. Itu baru nyampe dasar neraka. Terus kita ngomong, alah nanti di sono di neraka itu bersama artis-artis. Yuk kalau artisnya masuk neraka, kalau artisnya tobat, memang enak, nggak bakal bisa mikirin seperti itu. Itu neraka kayak gitu. Iku baru membayangkan dalamnya neraka. Dalamnya neraka itu seperti itu. Kita nggak bisa bayangin. Batu yang gede dijatuhkan dari atas, itu nyampe ke bawah 70 tahun. Aduh. Terus nanti gimana Pak nasib-nasib? Itu belum malaikat Pak. Malaikat yang nyiksa belum, nanti ada apa? Kalau Jawa luwe loro, luwe susah, rasane wong kecemplung neraka, labang kores kono jengking, labang geni ulo geni. Betawi kurang ngerti. Bang Ayub ini loh Bang Ayub, orang Bang Ayub belum, dia di depan saya ngomong sama dia, bukan ngomong Bang Ayub. Santai apa Bang Ayub? Ntar juga berangkat ke sini lagi besok. Rantai geni konto geni cawisane wong kang duraka, gumampang ing dawuh pangeran, gumampang dawuh pangeran. Tahu artinya Pak Roni? Sunda nggak tahu juga. Orang Sunda nggak tahu juga. Sangat pedih, sangat sakit, sangat merintih orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, dan lebih susah. Rasanya wong kecemplung rokok, rasanya orang yang masuk neraka. Kelabang gores kalau jengking, ada kelabang geni. Kelabang tahu kelabang? Kelabangnya itu panasnya itu kayak besi dibakar, lebih panas lagi kelabangnya itu. Datengin orangnya cemplok gitu. Kalau jengking juga ada kelabang, ada kalau jengking, itu semuanya itu panas, membakar. Ulo geni, ular, ada kalau jengking, ada kelabang. Godho geni, malaikatnya membawa pukul, palu yang berapi. rantai membawa rantai geni. Orang itu diikat Pak, disiksa, diikat pakai rantai geni. Yang ikat untuk ikat itu yang api juga, itu panas
besi yang membara diikat. Itu gambarannya wong ning neraka. Mulai kate buang-buang cepol terus disiksa, nggak berhenti, nggak ada berhentinya. Teriak semakin kencang mukulnya, semakin teriak semakin kencang mukulnya, tidak ada kasihan sama sekali malaikat. Nggak iso disogok malaikat itu, nggak bisa. Tapi sebaliknya ketika kita berpikir akhirat, luwe mulya, luwe mukti, rasane wong munggah ning swarga 72 bidodari kasur babut den cawisi tak kasar sampai bengong cawisane wong pabekti cawisane wong pabekti dawuh pangeran kang maha suci dawuh pangeran kang maha suci. Ngerti artine Pak Johari? Wong Jawa ngerti, tapi Jawane Jawa Tegal ngapa di surga itu seluruh apa yang dibintang aku mau beri ma la ainun ra'at wala udhun sami'at. Sesuatu nikmat di surga belum pernah seseorang itu membayangkan, belum pernah mata melihat. Sak enak-enaknya makan durian sing seneng durian dan duriannya pun gratis, itu belum bisa mewakili paling rendah enak durian di akhirat. Seenak-enaknya makan di dunia ini itu belum apa-apanya dibandingkan makanan di akhirat. Lesan kita, mulut kita belum pernah merasakan kenikmatan makanan di dunia, di akhirat itu nanti. Belum ada. Bapak bayangkan nikmatnya di akhirat. Wala khatara fi qalbi bashar. Ketika kita bayangkan enaknya di surga seperti apa, kayak gini, maka bayangan kita itu belum nyampe kayak enaknya di akhirat. Beda dengan yang kita bayangkan enaknya, lebih daripada yang kita bayangkan. Walau udhun sami'at, telinga pun belum pernah mendengarkan bayangan nikmat di akhirat di surga. Jadi nggak iso dibayangke Pak nikmatnya ini. Bisanya cuma diceritakan oleh Kanjeng Nabi, nanti begini. Tapi kenikmatannya itu lebih dari yang kita bayangkan. Poso kayak gini Pak, puasa begitu makan, woi mati pol gitu. Nah, nikmati pol kan begitu puasa makan. Buka puasa itu masya Allah, seweger gitu. Tapi apa yang menjadi kenikmatan dunia itu belum sekukunya, belum ada satu tetesnya air lautan nikmatnya di akhirat. Gak bisa bayangkan. Nah itu ketika kita mikir-mikir tentang kenikmatan di surga, kemudian memikir-mikir tentang siksaan neraka, supaya ada greget, kalau Jawa itu greget, ada kesemangatan untuk beribadah. Wes tek ngejaru surga gak apa-apa. Kita ibadah takut neraka silahkan, gak apa-apa. Aku mau sholat supaya gak masuk neraka, ora apa-apa. Aku mau puasa biar masuk surga, gak apa-apa, silahkan. Ya.
Wa nadhru ila bahjatil akhirati hasanun li adaihi ilal iqbali 'alaiha. Sudah kan? Wa ta'ajjubu min husnil haq min hasanil haqqi hasanun. Dan heran dari bagusnya kebenaran itu adalah baik. Li adai dan ikhtari minhu, karena li adai karena mendorongnya ta'ajjub min hasanil haqqi ilal ikhtari, untuk memperbanyak minhu dari kebenaran. Heran terhadap kebaikan itu adalah bagus, karena yang seperti itu dapat mendorong memperbanyak atau melakukan kebaikan-kebaikan. Orang yang berpuasa, nanti orang yang berpuasa itu mendapatkan hadiah dari Allah, bisa masuk pintu surga dari pintu Ar-Royyan namanya. Ar-Royyan. Orang itu masuk surga, nanti kan ada orang yang masuk surga cuma lewat satu pintu, disuruh satu pintu, gak boleh yang lainnya. Ada yang masuk surga bebas milih, udkhulul jannata min ayyil babin, wahai hambaku silahkan masuk pintu surga, dari pintu saja kau masuk silahkan, dari pintu mana saja silahkan. Tapi ada orang yang masuk pintu, yaitu lewat pintu Royyan, orang yang berpuasa. Nah, puasa itu kan, puasa sebetulnya itu paling enak Pak, jalankan puasa itu. Enaknya gini loh Pak, Allah memberikan kemudahan di dalam melaksanakan, yaitu puasa. Itu paling mudah sebetulnya. Kalau puasa kan cuma niat, setelah niat diem aja, itu habis subuh sampai maghrib gak makan, diem aja. Gak enak sih dibaca, gak ada yang apa, gak ada rukuk, gak ada sujud, gak ada bacaan harus bener, gak ada tumak nina, gak ada harus ikhram, pakai baju ikhram kalau haji, gak harus wukuf, gak harus duduk macam-macam, tinggal mau tidur mau bebas. Mosok gak sah gitu. Itu amalia yang paling gampang, yang paling mudah, yang wajib rukun Islam itu cuma dua, baca syahadat dan puasa. Kalau yang lain berat, zakat mal berat. Kalau zakat fitrah gampang, zakat mal berat, 2,5%. Aduh segini nih, sayang ini untuk beli motor sudah dapat ini kan. Mal yang berat. Nah, sampai puasa kok nggak sah, kan kebangetan. Paling mudah, karena tihan nahan doang, nahan nggak makan, nggak minum, dan lain-lain dari min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dari munculnya fajar sampai terbenamnya matahari. Gak moco, gak baca Fatihah, gak popo, gak baca sujud, gak popo, gak rukuk, gak popo. Kan tinggal tidur aja Pak, diem aja. Orang ngopo-ngopo. Makanya mungkin peluangnya Allah berikan peluang puasa ini, jangan-jangan nanti banyak yang masuk dari pintu puasa. Lah kalau banyak yang masuk dari pintu puasa, desek-desekan dulu juga Pak. Pintu Ar-Royyan,
Nah setelah orang-orang yang berpuasa itu nanti sudah masuk dari pintu Ar-Rayyan, pintu itu ketutup, gak boleh ada yang masuk lagi. Maka orang yang di dunia ini gak pernah puasa, nah kalau dia sudah kehilangan satu pintu masuk surga, yaitu pintu Ar-Rayyan, karena khusus pintu itu. Wal istihanatu bil haqqi wa ahlihi qabihatun li'adaihi ila nabdihima. Wal istihanatu anapun merendahkan bil haqqi dengan suatu kebenaran, meremehkan kebenaran, wa ahlihi dan orang yang melakukan kebenaran, ya, meremehkan kebenaran dan meremehkan orang yang menjalankan kebenaran, iku qabikatun jelek li'atahi karena mendorongnya istihana ila nabdihima, yaitu membuang kebenaran dan orang yang melakukan kebenaran. Misalkan cerita gini Pak, Pak Somad itu kan dosanya banyak, Pak Somad itu dosanya banyak. Kemudian dari sisi lain ngajar ngaji, baca kitab, terus kemudian bapak gini, oh Pak Somad begitu, ngapain ngajar Pak Somad? Akhirnya kebenaran yang harusnya nyampe ke dalam dada kita, karena bapak menilai siapa itu yang ngomong, menjadi masalah, kita nggak mau hadir di majelis ilmu. Akhirnya kita tidak mendapatkan kebenaran, juga jauh dari kebenaran. Harusnya dapat ilmu, nggak dapat ilmu. Aku pengennya ngajiku misalnya Syekh dari Mekah aja lah gitu. Yo hidup pun di Mekah kok, ya kan? Jadi ketika kita itu meremehkan, menyepelekan kebenaran dan orang-orang yang memiliki kebenaran itu atau yang menjalankan kebenaran, maka kita akan membuangnya. Itu kita nggak akan mendapatkan sesuatu apapun. Sama gini Pak, kalau ada orang yang menghina tukang ojek dan tahu tukang ojeknya itu karena dia menghina, tukang ojek nggak mau Pak, ayo ngojek saya ke sana, sorry, benar nggak dapat dari dia, udah hina-hina. Iya, sama Pak. Bapak kalau menghina dokter di depan matanya bapak hina, aku minta resep, nggak bakal dikasih, minta obat, nggak bakal dikasih. Obat terus sama dukun, sama dokter gitu. Nah kita juga sama. Nah makanya kalau kita menghina kebenaran, kita tidak akan pernah mendapatkan kebenaran. Kalau kita mengecilkan kebenaran, maka kita tidak akan pernah mendapatkan kebenaran. Wal istihanatu bil batil, wa istihanatu dan meremehkan bil batil dengan suatu kebatilan, suatu yang tidak bagus, kemungkaran, kebatilan. Meremehkan suatu kebatilan, wa ahli dan pelaku kebatilan, iku hasanatul baik. Meremehkan suatu perbuatan kemungkaran dan yang melakukan kemungkaran itu baik-baik. Li'adaihi karena mendorongnya istihanatul bil batil
ila rafdihima, yaitu untuk melempar, menjauhi dari kebatilan. Misalkan apa ya, Bapak diajak makan, ini enak banget, ada sate babi, enak ya tenan Mas. Oh, dan ceker anak masih enak daging kambing gitu loh, kilo gitu. Maksudnya kita mengecilkan, itu bagus mengecilkan begitu. Ini ada daging kucing nih, enak banget, anak enakan daging apa? Daging kelinci. Jadi ketika kita meremehkan suatu kebatilan, itu adalah bagus. Alah kecil lah begitu. Wal insyighali ani ta'ati qabihun, dan menyibukkan diri jauh dari ketaatan iku qabihun, jelek. Li'adahi, karena olehnya mendorongnya istinghol ila taqliliha, terhadap menyedikitkan ketaatan. Menyibukkan diri jauh dari ketaatan. Menyibukkan diri bukan ketaatan maksudnya. Menyibukkan diri jauh dari ketaatan itu jelek, karena orang tadi pengen melaksanakan ibadah cuma sedikit. Kalau itu gak apa-apa lah, yang penting sholat daripada gak sholat. Ada masalah kalau udah kayak gitu. Ini tarweh, gak usah tarweh, apa-apa. Mau aja gitu. Iya memang tarweh gak apa-apa, tapi ketika kita sudah menyepelekan, menyibukkan diri dari ibadah, maka kita akan menganggap, kita akan menjadi sedikit ibadah kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asy-syakirina alhamdulillahi rabbil alamin. Wa mazida. Ya Rabb, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ma yanfa'una wa tadhakkarna ma nasina. Allahumma ij'alna wa awladana ba'dina wa dhurriyyatina min ahli al-'ilmi wal Qur'an wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min as-su'i wash-sharri wad dhaid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa alihi wasallam. Bi fadlika subhanaka rabbana wa salamun wa salamun alhamdulillahi alamin. Sebelum tutup, insyaallah nanti habis tarawih kita mengundang Ustaz dari luar malam 21, malam hari ini adalah malam 21, jadi nanti kita habis tarawih langsung ya. Kalau yang sempat tarawih di sini maupun tarawih di sini makanya nanti langsung ada ceramah. Habis itu insya Allah ada santapan jasmani katanya. Ya nanti malam lengkap, ada santapan rohani, ada santapan jasmani. Monggo yang mau makan kepala ayam, ada kepalanya itu ya. Jadi nanti teman-teman semuanya tarawih semangat malam 21 sampai 30 gas pol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.